Selamat bergabung di channel Desa Tanjung Bunga. Inilah pembukaan jalan usaha tani Rubian Desa Tanjung Bunga yang dilaksanakan dari dana desa tahun 2021 untuk pembukaan jalan ke areal pertanian Rubian, yaitu areal pertanian bawang sepanjang kira-kira 2 km. Sedikit kilas balik mengenai Rubian Tanjung Bunga. Rubian ini dulu di era tahun 70-an sampai tahun 90-an menjadi lokasi pertanian bawang, dan Tanjung Bunga merupakan penghasil bawang terbesar di Samosir pada saat itu. Dan boleh dikatakan Rubian ini atau areal pertanian bawang ini dulu menjadi penghasil devisa terbesar untuk Desa Tanjung Bunga. Dan mungkin anak-anak sekolah, anak-anak kuliah atau perantau-perantau ya mungkin dulu berangkat dasarnya dari pertanian bawang di areal Rubian ini. Napi naporhak ni Rubiado gudang anak ka putra putri Tanjung Bunga. Untuk tahun ini pembukaan jalan usaha tani Rubian ini dilaksanakan dengan sistem padat karya tunai desa, di mana pengerjaan pembukaan jalan ini dilaksanakan oleh warga Tanjung Bunga sendiri, termasuk para keluarga-keluarga yang kurang mampu dan yang masih bisa bekerja, dan juga para janda, para yang semi penganggur ikut diberdayakan dalam pembukaan jalan usaha tani Rubian ini. Kita sekarang sudah berada di jalur masuk, yaitu di sekitar Gulak Tuan. Ini awal masuk, dan ini nanti tanah yang digali ini akan kita langsir atau kita bawa ke jalan-jalan di tengah Rubian supaya kedepannya bisa dilalui dengan sepeda motor dan tidak licin kalau musim hujan. Nah, ini para teman-teman kita yang sedang bekerja. Ini sudah mulai. Ini dulu ladangnya Pak Nadiak, yaitu ladangnya Amaniedu Nadiak. Yang di bawah yang sudah ditanami alpukat, ladangnya Opung Cindi Nadiak. Sekalian kita melewati jalan ini, kita juga bisa menikmati pemandangan Danau Toba yang begitu menakjubkan dari jalan Rubian ini. Dan ke depan juga kita harapkan jalan ini bisa mendukung program prawisata di desa kita Tanjung Bunga, termasuk nanti agrowisata. Lokasi pertanian ini nanti akan kita jadikan tempat berwisata. Ini guys, jalurnya memang masih sekitar 1,5 sampai 2 meter, tetapi untuk sepeda motor sudah bisa dilalui dengan nyaman. Pekerjaan ini sudah kita lakukan, sudah memakan waktu 2 bulan lebih. Nah, ini sekarang ada ibu-ibu membawa soban. Mungkin ke depan sudah bisa pakai sepeda motor
ini dia jalannya setelah kita ratakan batu-batunya dan diparik mengikuti struktur tanah yang ada, karena sebagian besar di sini terdiri dari batu-batu besar sehingga tidak semua batunya bisa kita rapikan atau diungkit, ya terpaksa mengikuti situasi tempatnya. Dan setelah kita ratakan, kita timbun pakai sirtu atau batu rahas yang kita ambil dari simpang tadi, dari jalan baru. Dan setelah beberapa minggu ditimbun, nampaknya permukaan jalan sudah seperti dirabat atau dicor, sehingga kita nyaman walaupun musim hujan, tidak licin lagi. Nah, ini sudah ada sepeda motor, mungkin yang sedang marsoban atau yang sedang melihat di mana ladangnya dulu. Karena untuk saat ini, karena Rubian ini sudah ditumbuhi pohon-pohon dan sudah besar. Nah, ini dia ada pote-pote, ada bintatar, ada sibosira, ada sinabulan juga, dan sebagian sudah ada menanam alpukat. Jadi karena sudah lebih dari 20 tahun tidak dikelola, tidak ditanami bawang, tumbuhlah kayu-kayu besar ini. Dan mungkin di mana batas ladang kita dulu sudah susah untuk mengingatnya, dan harus secara pelan-pelan. Ini dia guys, para rekan-rekan kita warga desa Tanjung Bunga yang ikut juga mengerjakan pembukaan jalan usaha tani Rubian ini. Nah, ini hadir juga di sini ketua BPD kita Pak Nadiak, dan juga dari tim pengelola kegiatan Pak Simalango, Pak Sinurat, dan juga ada anggota BPD kita Pak Melau. Oke, kita lanjut guys. Ini sekarang posisinya sudah berada di Golat Tambah. Nah, kalau nggak salah lokasi ini dulu ladangnya Tulang Saur Sihole. Dan di depan Golat Tambah, saya kira itu yang ada bunga-bunga pahit, itu lokasi Golat Silalahi. Tapi saya kurang tahu pastinya ini ladang siapa dulu. Mulai dari lokasi ini guys, batu-batunya semakin besar, karena dulu pun di sini waktu lahan pertanian bawang, galung-galungnya atau petakannya sangat kecil-kecil, kebanyakan tika-tika namanya, hanya sekitar ukuran 1 meter, bahkan ada yang kurang dari 1 meter lebar petakannya. Nah, ini guys, kita udah memasuki Golat Silalahi. Nah, ini sebelum dibuka jalan sudah ditebangi pakai chainsaw, dan sebagian kayu-kayunya sudah dipotong-potong dan bisa digunakan sebagai kayu bakar. Ini guys, sudah mulai nampak bebatuan yang besar-besar. Di depan ini mungkin sudah masuk Golat Nadia kalau nggak salah. Dan saya ingat dulu di bawah ini namanya Harak Karang Marisi. Kalau di sebelah bawah dulu itu jarang ditanami bawang karena memang kebanyakan bebatuan. Ini guys, pohon-pohon bitatarnya sudah mencapai ketinggian 15-20 meter, karena memang sudah lebih dari 20 tahun tidak ditanami bawang lagi. Ini guys, sudah mulai nampak batu-batu besar. Inilah yang telah kita kerjakan dengan menggunakan tenaga manual tanpa alat berat, hanya menggunakan linggis, pesut, bonggas, dan hudali. Dan kemarin waktu mengerjakan ini dikerjakan oleh beberapa kelompok. Satu kelompok di sini 100 meter ke depan ada kelompok lain lagi. Nah, itu guys, ada kelompok kerja yang kita lihat sedang membawa angkong atau beko untuk melangsir batu-batu sirtu atau batu rahas yang tadi kita gali dari simpang jalan baru dan kita bawa sampai ke tengah ini. Ini batu-batuannya guys.
Rata-rata batunya sebesar meja dan lemari. Ini guys, termasuk menakjubkan juga, ini bisa diubah menjadi jalan kalau melihat kondisi alamnya yang terdiri dari bebatuan besar yang berhimpit-himpitan. Ini guys, rekan-rekan kita yang bekerja sedang istirahat. Mudah-mudahan di tahun depan dengan adanya pembukaan jalan ini bisa dilalui sepeda motor. Lokasi atau lahan pertanian Robean ini akan dikerjakan oleh masyarakat dan akan ditanami bawang kembali, supaya predikat sebagai penghasil bawang itu akan kita raih kembali di tahun-tahun mendatang. Horas, Kadongan. Nah, ini rekan-rekan kita yang sedang mengerjakan jalan pembukaan jalan usaha tani Robean. Ini mihamu tes menai, sapi hamu sigaret menai dah. Sekarang guys, rombongan dari Kementerian Desa juga ada di sini, sekalian mengukur panjang jalan yang telah kita kerjakan. Karena memang ini dikerjakan dengan padat karya tunai desa, sehingga kita harus melaporkannya ke Kementerian Desa bahwasanya ini dikelola oleh masyarakat sendiri. Ini guys, kita sudah berada di Golat Melau. Mungkin ini ladangnya Amani Fitri Melau dan sudah ditanami bawang. Oke guys, sudah ada nampak bawang dan jahe serta kopi yang sudah ditanam di Golat Melau. Sebentar lagi kita akan berada di Golat Setanggang, atau tepatnya di atas Ronggang. Mungkin kalau kita ingat dulu jalan setapak yang dari Hutanai Baho ke Sitau-Tau, mungkin kalau lurusannya jalan ini nanti di depan sudah di sekitar Batu Marbotar atau Batu Sitelmak. Ini guys, peralatan yang kita gunakan untuk mengungkit batu-batu dari linggis, hudali, dan ada bongkas juga dari kayu. Itu ada satu kelompok lagi di depan itu, para pekerja dari ibu-ibu juga ada. Ibu-ibu yang pakai sarung atau laman-laman supaya terhindar dari terik matahari. Saya lihat semangat mereka sungguh luar biasa. Ya, mudah-mudahan pekerjaan ini akan membawakan hasil yang besar untuk kemaslahatan Desa Tanjung Bunga ke depan. Ini guys, sudah masuk di Golat Setanggang. Dan di bawah sana kira-kira 100 meter Ronggang namanya. Banyak mangga dulu di sana. Di sekitar sini lebih banyak pohon pote-pote. Mungkin juga ke depan kayu pote-pote ini, karena kayunya memang keras, bisa dimanfaatkan mungkin untuk keperluan bahan-bahan perabot ataupun buat partisi yang dari kayu, atau juga mungkin bisa untuk bahan-bahan ukiran kayu nanti. Mudah-mudahan nanti dari kelompok Karang Taruna atau pemuda-pemudi Tanjung Bunga bisa ada yang mengelola ini. Ini banyak ini pohon pote-pote. Sudah ada yang setinggi 10 meter dan besarnya bervariasi. Ada yang sebesar lengan tangan, ada yang sebesar paha, dan ada juga yang sudah berdiameter sampai 20 dan 25 cm. Ini guys, kita pakai chainsaw dulu untuk memotong kayu-kayunya. Ini batu-batunya. Sebagian ada yang bisa digeser, tapi sebagian ada yang sangat susah untuk digeser. Bahkan kemarin kita juga menggunakan dongkrak truk yang 30 ton untuk membantu mengangkat batunya.
Ini dia guys, rombongan pekerja kita juga dari warga Desa Tanjung Bunga dengan Amani Fitri Malau dan Opung Samuel Sigalinging atau Amr Beka. Nah, ini termasuk sebagai ahli parik di sini. Mereka berdua. Dan juga di sini ada para ibu-ibu yang bekerja. Ini ada Natulang Sironada, Boru Siringo-ringo, dan siapa lagi? Minang Boru Sinurat. Naronal Boru Sinurat. Satu lagi? Satria Boru Siboro. Boru Siboro. Nyonya Tambah ya? Simbolon. Nyonya Simbolon Boru Siboro. Semangat ibu ya. Ini dia guys, kalau sampai lokasi ini sepeda motor sudah bebas lewat. Dan ke depan mungkin ini hanya butuh timbunan sirtu tadi supaya ketika musim hujan tidak licin. Ini dia guys, sambil mengukur panjang dan lebar jalan yang sudah kita selesaikan. Ini dia ada huduk kudon, tempat masak air untuk bikin kopi untuk para pekerja yang mengerjakan tempat ini. Ini dia guys, karena banyaknya pepohonan di sini sangat sejuk. Sebenarnya untuk berwisata juga sangat memungkinkan di sini. Ini sudah seperti lokasi hutan. Cocok juga di sini buat tempat-tempat berayun dan mungkin buat rumah pohon nanti. Ini bisa juga dikelola. Ini dia guys, kebanyakan tadi pote-pote, bintatar. Itu yang lebih dominan saya lihat. Ini dia sebagian ada galung-galungnya yang besar. Ya kita manfaatkan satu galung saja. Tetapi ada yang galungnya sempit. Mungkin ada yang kita gunakan 2 galung atau 2 baris petakan. Ini dia guys. Di depan sebenarnya masih ada batu-batu besar. Tetapi karena sudah lebih dari 2 meter, ya kita biarkan saja dulu. Yang penting akses ini bisa dulu dilalui sepeda motor atau roda 2. Agar harapannya ke tahun-tahun depan lahan ini bisa dikelola dengan menanam bawang ataupun tanaman-tanaman lainnya yang bermanfaat dan bisa membantu perekonomian desa kita Tanjung Bunga. Oke guys, kita sekarang sudah menuju jalan lama dulu dari Hutan Naibaho menuju Sitau-Tau. Saya kira ini kira-kira berada di atas batu marbotar. Dan kira-kira 15 meter di atas ada batu sitelmak namanya. Ini guys, bekas jalan lama masih ada. Ini dulu ada parik di kiri kanan, berarti jalannya dari sini dulu. Di bawah situ batu marbotar dan di atas ini batu stelmak. Ini jalan lama dulu. Di depan ini guys ada namanya bintatar dan pohon sinabulan yang tumbuh di atas batu. Bahkan akar pohon tersebut seperti membalut batu besar. Dan sengaja ini kita tidak tebang karena ini juga sangat bermanfaat nanti untuk tempat-tempat berteduh. Ini dia pohon sinabulan namanya. Akarnya sampai membalut batu besar itu seperti dibungkus gitu. Ini dia bagian lembahnya. Dan sebentar di depan kita akan memasuki daerah Paluogung. Kalau daerah ini saya kira menurut bayangan saya berada di bawah jalan Tindua Naik dulu, Tindua Naik. Itu dia sudah ada pohon tandiang. Pohon tandiang yang seperti pakis. Ini dia guys, di sini sudah mulai nampak ke pemandangan Danau Toba. Kalau di sekitar ronggang tadi tertutup oleh pohon-pohon semua, di sini sudah mulai nampak sebagian bahkan ke kota Pangururan. Itu di depan sudah nampak daerah Sijambur dan Batu Saung. Ini dia guys, sebentar lagi kita menuju ke Paluan Ogung.
Ya, mungkin ke depan ini masih diperlebar sedikit lagi supaya lebih leluasa lewat sepeda motor. Oke guys, mulai dari tempat ini bebatuannya sudah berkurang dan galung-galung atau petakannya sudah mulai lurus. Tinggal menyambung dari golat yang satu ke golat yang lain. Ya, saya kira ini sudah masuk ke golat Naibaho. Di bawah sana hutan Naibaho. Ini dia guys, pohon pote-pote dan bit datar tadi hanya lebih banyak sampai di daerah sini, di daerah Tidua Naik. Di Paluan Ugung sudah agak berkurang karena di sana memang masih banyak lahan yang dikelola, terutama yang dekat ke hutan Naibaho. Masih ditanami, ada yang tanam kopi, ada yang tanam jahe, ada juga yang tanam bawang, tetapi sangat sedikit. Ini dia guys, batang pohon pote-potenya sudah lumayan besar, hampir ber2 meter 20 cm. Tetapi ke depan menuju ke Paluan Ugung sudah mulai nampak, itu di bawah itu sudah nampak Huta Sinurat dan SD Impres dan Tanah Ponggol. Ini dia guys, bekas tebangan pohon sinabulan supaya kita bisa memandang ke arah Danau Toba. Itu dia guys, SD Opat juga sudah nampak, Keramba juga sudah nampak, Pangururan juga sangat jelas dari sini. Oke guys, di depan itu namanya Paluan Ugung. Dulu ada di sana pohon sotul yang besar. Pohon sotulnya Opung Pebrina Nadiak. Tapi saya kira sekarang sudah nggak ada lagi karena sudah ditebang dulu. Ini dia guys, sudah memasuki kawasan Paluan Ugung. Dan di depan itu dulu jalan setapak dulu di atas. Ini dia sudah ada pohon alpukat, ada juga kopi. Ini ladangnya almarhum Amaros Naibaho. Bahkan sudah ada ditanam pohon durian dan pohon pelia atau pote. Mungkin kopinya ini sudah berumur di atas 10 tahun. Inilah jalan Uruk Huta, jalan Uruk Huta namanya. Dari hutan Naibaho atau dari Banjar masih bisa ditempuh ke sini dengan jalan setapak. Itu dia guys, di bawah masih ada yang tanam pisang, ada yang tanam kacang panjang, dan ada juga yang tanam bawang dan jahe. Ini bahkan rambutan ada juga guys, tetapi buahnya tidak ada. Martius guys. Itu dia di depan ada durian. Mungkin duriannya ini sudah mulai berbuah, tetapi pada saat ini belum ada bunganya karena belum musimnya. Banyak tanaman-tanaman guys. Apa dia? Tanamannya Rabu Pinungu, lengkap semua. Ada juga sirias. Dan masih ada juga itu nampak bekas sopo-sopo, tempat berlindung. Ini dia guys, lokasi Paluan Ugung dulu yang ada sotul dan mangga dulu. Oke guys, ini mungkin masih ada batu-batu besar di sini tapi tidak terlalu rapat. Ini dia di depan, ada dulu batu besar. Terpaksa karena besarnya kita nggak sanggup menggeser, ya terpaksa kita timbun batu dan tanah di sini supaya dia bisa lewat dari atas. Mungkin ke depan bisa ini kita perbaiki atau kita sempurnakan lagi dengan menggunakan semen atau struktur beton. Nah ini dia ada pohon coklat guys. Pohon coklat, kemiri, dan ada juga alpukat.
yang baru ditanam, ada yang sudah berbuah. Itu dia guys. Oke, sudah nampak Danau Toba dan pemandangan kajiannya atau Keramba. Kita sudah berada di Jalan Nurukuta atau di daerah Panduan Ugung. Ini dia ada kemiri guys, sudah berbuah. Oke guys, sebentar lagi kita memasuki daerah Lombang Somaraek. Ini di depan ada ladangnya tulang piator Nebaho dengan tanaman kopi, coklat, dan alpukat juga. Ini sengaja alpukatnya nggak kita tebang, yang penting bisa lewat sepeda motor dulu, menunggu buahnya dan masih sedang berbunga. Ini dia coklatnya, ada yang berbuah merah. Oke guys, itu ada tulang piator sedang mengula. Oke tulang, tamat tuh noda. Ini dia sudah ditanam jahe. Mungkin ini baru tanam sebulan lebih dan baru tumbuh. Oke, itu ada tulang si piator sedang mengula dengan tulang piator. Selamat bekerja tulang. Oke guys, kita kini memasuki Gulet Tamba kalau nggak salah. Di bawah sini adalah lokasi perladangan Manat Simbolon. Di sini dulu saya kira ladang yang dikelola oleh Amalnas Nebaho. Di bawah itu ada jahe yang dikelola oleh Amanimira Sinurat Berutamba. Dan di bawahnya ada coklat lagi. Oke, itu dia Lombang Somaraek. Dulu disinilah persimpangan dari Huta Melau naik ke atas. Inilah persimpangan menuju ke Pagaran, dan ini persimpangan menuju ke Jalan Paluan Ugung. Ini dengan ladangnya Bapak Simarmata, Amaronal Simarmata. Di sini dia yang agak susah pengerjaannya karena harus melewati jurang besar tanpa membuat jembatan. Karena keterbatasan anggaran, kita nggak sanggup langsung membuat jembatan beton, sehingga kita buat dulu bentuknya seperti letter U. Ini dia guys, Lombang Somaraek. 1250. Oke, sekarang kita turun dari Lombang Somaraek. Ini guys, mungkin nanti untuk lebih bagusnya akan ditimbun di sana dengan batu-batuan supaya tidak terlalu terjal. Ini dia guys, di Lombang Somaraek ada juga tumbuh napuran atau demban. Ini dia batu-batuannya. Oke, kita guys naik lagi menuju ke Gulet Melau. Daerah ini saya kira menjadi Gulet Melau, tapi saya kurang ingat ini ladang siapa dulu. Yang jelas kita sudah menyeberangi Lombang Somaraek. Ini guys, pekerjaan kita baru sampai di sekitar sini. Di depan masih ada lagi pohon pote-pote bintatar. Ini lumayan besar dia pohon pote-potenya, 25 cm. Ini ada juga namanya Kaliandra yang bunganya warna merah. Ini cocok juga untuk makanan ternak kambing dan tumbuh subur di sini.
Masih ada juga dap-dap. Dan ini pohon sinabulan tadi. Hampir rata-rata dia kalau tumbuh dekat batu, batunya langsung dibungkus dengan akarnya. Ini guys, kita sudah masuk di Golot Sitanggang. Golot Sitanggang. Ini mungkin ladangnya Opung Raipan Sitanggang atau Amani Mario. Ini ladangnya Amarehan Sinurat. Oke guys, karena ini memang dikerjakan, masih bersih. Dan pemandangan Danau Toba sampai ke Pulau Samosir menampak jelas dari sini. Dan di depan itu ada Golot Sigalingging yang ada tumbuh coklat dan ada juga tanam jahe. Ini ladangnya Ama Shirley Sigalingging atau Ama Rebecca mungkin. Dan di depan sana sudah ada nampak itu tumbuh borta dan bitatar yang besar. Itu adalah lubang sioto. Ada lagi di sana lumbang atau sungai, tapi jarang dialiri air. Ini dia guys. Kalau di sini dia jalannya ada sekitar 2 meter. Kita tinggal membersihkan aja dan merapikan pariknya karena galung-galungnya cukup lebar. Ini dia guys, ada nangka di lahannya Pak Sigalingging. Coklatnya kurang terawat sehingga buahnya tidak kelihatan. Ini dia guys, batas air yang telah kita kerjakan, yaitu di Binangasioto. Di sebelah mungkin Golot apa namanya Pak Sinurat? Golot Sitanggang Lipan. Golot Sitanggang Lipan, mungkin ladangnya Amat Tika Sitanggang. Ini dia guys, sudah ada tumbuh enau atau borta. Sudah mulai besar. Ini dia lombang sioto. Mungkin kita masih butuh kita kerjakan kira-kira sampai batas Huta Sinurat, masih ada sekitar 300 atau 400 meter lagi ke depan sampai berbatasan Kelurahan Siogung-Ogung. Sampai di sini dulu mungkin yang bisa kita perlihatkan atau laporkan guys. Sampai bertemu kembali di channel Desa Tanjung Bunga. Horas.